Sesawi Core Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaula muda semuanya, selalu dalam hikmat sukacita, kesehatan, dan perlindungan, juga rezeki yang berlimpah. Sobat kaula muda dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, kesempatan ini kita akan bersama-sama kembali mau terima firman Tuhan, dengarkan dan asah iman kita sahabatku. Kita akan bersama-sama asah iman kita dan dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Mari sahabatku dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita mau terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada dan sobat kaula muda, salah satu kecenderungan manusia adalah lebih mudah menemukan kejelekan dan kekurangan orang lain daripada melihat dan mencermati kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya sendiri. Sahabatku, tentu hal ini sangat tidak bijak karena kecenderungan itu akan membuat kita menjadi orang yang sombong, mudah menghakimi, merendahkan, dan juga memojokkan orang lain sahabatku. Yesus mengajak kita untuk berani melihat diri sendiri dan menghilangkan hal-hal yang kurang baik dalam diri kita. Kita semua mempunyai balok, sisi negatif dalam diri kita, mata kita, seperti kesombongan, dendam, iri hati, egois, merasa diri yang paling benar, suka memaksakan kehendak, berbohong, dan masih banyak yang lain sahabatku. Hal-hal itu seperti balok-balok tadi. Nah, inilah yang membuat kita tidak bisa melihat kebaikan, kejujuran, keramahan, dan pengorbanan orang lain sahabatku. Sungguh mari kita introspeksi dan merefleksikan dalam diri secara jujur dan rutin dalam suasana doa, karena hal itu akan membuat kita mampu melihat diri kita secara jernih dan penuh. Berbagai kelebihan dan kebaikan yang ada dalam diri tetap kita jaga dan kembangkan sahabatku. Sementara kekurangan dan kesalahan kita harus selalu kita perbaiki. Serta hal-hal yang tidak baik kita buang jauh-jauh sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita belajar merefleksikan dan introspeksi diri. Sejauh mana diri kita, sejauh mana kejelekan kita. Yang baik kita tingkatkan, namun yang kurang baik
harus kita buang jauh-jauh. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita semua sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus sudah mau belajar untuk buka hati, untuk semakin merefleksikan hal itu? Siapakah diri kita? Apakah kita masih suka menghakimi orang lain, ataukah kita dengan terbuka terima orang lain itu? Jawabannya tentu ada di dalam hati Sobat Kalau Muda dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mohon berkat Tuhan untuk usai renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat karunia yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan ya Bapa, dengan sarana firman Tuhan ini. Kami belajar untuk merefleksikan diri dan introspeksi diri. Semoga ya Tuhan, dengan sarana firman ini, kami semakin nyata dekat dengan Engkau, membuang sisi negatif dan selalu meningkatkan hal-hal yang positif. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi pelayan sabda-Mu, dan jadikan kami berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Kami berdoa semoga kiranya jiwa-jiwa mereka damai di sisi-Mu di sorga. Dan bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir, Engkau jamah dan Engkau berkati ya Bapa. Engkau angkat mereka dengan sukacita dari-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan Sobat Kalau Muda semuanya, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk kita belajar bersama, untuk kita belajar dan asah iman kita sahabatku, dengarkan firman Tuhan tentunya. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat, terima rahmat, dan semakin banyak orang dipulihkan iman mereka, jiwa mereka. Hidup kita semua penuh sukacita, penuh berkat, penuh kelimpahan, dan penuh perlindungan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati.